إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pada malam hari ini alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para pengurus dakwah di Kabupaten Berau ini, dan terkhusus kepada Takmirul Masjid yang saat ini kita berada di dalamnya. Alhamdulillah kami baru saja tiba di malam ini. Tadi sore kita tiba di Berau, berangkat dari Sulawesi dari ba'da subuh. Iya, perjalanan yang Masya Allah sawaknya delay, menunggu 4 jam di bandara. Iya. Nikmat. Iya. Dan alhamdulillah tadi sampai di hotel hampir maghrib. Persiapan langsung ke sini. Jadi badan belum sempat dikasih lurus. Iya. Tapi alhamdulillah ini malam kita segar melihat wajah-wajah antum yang hadir di majelis ini. Dan insyaallah taala kajian kita di malam hari ini seperti yang telah disebarkan, yaitu pengaruh atau dampak buruk dari harta haram dalam kehidupan seorang hamba, ya. Jadi pembahasan kita di malam hari ini sekali lagi kita akan membahas bahwa terkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apapun yang kita gunakan, apakah itu halal ataukah itu dari hasil usaha yang haram, itu sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan sedikit dari harta yang tidak halal yang kita pergunakan itu memberikan pengaruh pada ibadah kita, memberikan pengaruh pada hati kita, memberikan pengaruh terhadap badan kita dalam melaksanakan suatu ketaatan. Karena itu sering kita dengarkan nasihat dari para as-salaf, disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat badan seseorang akan menjadi lemah dari beribadah. Ya. Di sisi lain ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala melakukan kebaikan. Ya mungkin karena Allah Ta'ala memberikan dia sebab-sebab mengambil yang halal. Ma'asyarul muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa menyebutkan bahwa wa mimma yanbaghi an yu'lam, dari perkara yang sepantasnya diketahui oleh seluruh muslim dan muslimah, bahwasannya maksiat dan dosa
pasti akan memberikan mudarat di dunia, di akhirat, memberikan pengaruh, mudarat dan bahaya terhadap badan kita, terhadap hati kita, terhadap dunia kita, bahkan terhadap agama kita. Ya. Dan bahaya maksiat dan dosa ini ibaratnya seperti racun terhadap badan. Bahaya dosa terhadap hati seperti racun memberikan bahaya terhadap badan. Sampai beliau menyebutkan wahal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un, bahkan bukankah seluruh kejelekan, musibah yang menimpa hamba di dunia sampai di akhirat bukankah sebabnya karena dosanya? Maka tidak ada hal yang paling yang kita takutkan dan kita khawatirkan di dunia ini melebihi daripada dosa kita. Karena seluruh kejelekan, keburukan, musibah, kejelekan apapun bentuknya pasti sebabnya karena dosa kita. Pasti kejelekannya karena dosa kita. Bahkan Nabi Adam bersama dengan istrinya Hawa itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga gara-gara dosanya. Satu dosa yang dia buat. Maka mengkonsumsi yang haram, menggunakan yang haram, memakai yang haram, itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Ya, memberikan pengaruh yang besar dalam diri kehidupan seorang muslim. Bahkan tidak ada keraguan bahwa seorang mengkonsumsi yang haram, menggunakan dan memakai yang haram, dari hasil usaha yang haram, itu sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap hatinya. Di mana hati seseorang, ya, itu merupakan sumber kebaikan. Hati adalah sumber kebaikan. Kapan hati kita rusak, maka jasad akan ikut rusak, amalan akan ikut rusak. Di mana keselamatan pada hari kiamat ditentukan oleh hati yang selamat. Maka kita wajib menjaga hati kita. Sedangkan maksiat yang paling pertama yang dia rusak adalah hati. Sehingga orang yang ketika mengkonsumsi yang haram, mengambil yang haram, maka dikhawatirkan dia akan jauh dari namanya keimanan dan keistiqomahan. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat anak-anak dan harta tidak akan memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka kita saat ini ma'asyiral muslimin, di kehidupan dunia kita saat ini mencari nafkah dan mencari rezeki bukanlah hal yang gampang. Ya. Saat ini kita dalam mencari rezeki, mengais yang namanya rezeki, mencari rezeki, mencari yang halal, itu bukanlah hal yang gampang. Bahkan itu menjadi ujian yang paling besar bagi umat Islam. Nabi SAW bersabda, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Dan setiap umat itu mendapatkan ujian berbeda. Masing-masing memiliki fitnah dan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fitnatu ummati, dan ujian cobaan untuk umatku adalah permasalahan harta. Banyak orang yang tadinya istiqomah di atas Islam dan sunnah, gara-gara butuh uang berhenti dia beribadah, berhenti taklim. Gara-gara apa? Cari uang. Karena dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya sebelum dia mengenal yang namanya Islam yang benar, sebelum dia mengenal namanya berhijrah, mengenali sunnah, ya, berpegang teguh dengan syariat. Sebelum dia mengenal itu, dia, masya Allah, dia biasa salat Kristen. Pas dia mengenal yang namanya Islam dan sunnah, dia mengenali jalan yang benar, lalu Allah Ta'ala berikan dia cobaan dan ujian dalam urusan apa? Harta. Mulailah pekerjaannya berkurang, omsetnya, penghasilannya, pemasukannya berkurang. Disitulah dia diuji. Dengan apa? Dengan harta. Dengan harta dia diuji. Iya.
Maka gara-gara mencari rezeki, akhirnya dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Akan datang satu zaman, kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana manusia tidak memperdulikan. Mereka tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Ya, karena itulah terkait tentang perkara yang haram ini, ma'asyiral muslimin, kita hendaklah berdoa kepada Allah Ta'ala agar mencukupkan kita harta yang halal. Ada dua doa yang akan kita sebutkan di sini. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan rutin dibaca oleh Nabi SAW setiap habis sholat subuh. Dalam hadis disebutkan bahwa kana Nabi SAW adalah Nabi SAW senantiasa membaca doa setelah sholat subuh. Apa doanya? Semua kita hafal doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa Nabi SAW. Ya, Nabi baca ini tiap pagi pada subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu Al-Quran dan hadis. Ilmu yang bermanfaat di antara tafsir para ulama, yaitu ilmu yang diamalkan, ilmu yang bersumber dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Itulah ilmu agama. Maka para ulama mengatakan ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Itu ilmu. Adapun orang berkata menurut saya, belum tentu jadi ilmu. Tapi boleh katakan menurut saya Allah berfirman, benar. Maka ilmu ini bukan bersumber dari kita. Maka jangan kita berkata kalau menurut saya begini. Tidak, agama ini bukan dari kita, bukan dari nenek moyang kita. Menurut bapak saya, enggak. Ilmu itu Allah berfirman, Nabi bersabda. Itu ilmu namanya. Maka ma'asyiral muslimin, mencari harta saat ini sulit. Maka itu adalah ujian bagi umat Islam. Kadang ada sebagian manusia mereka peka terhadap perkara yang haram, ya. Kadang ada orang dia peka terhadap perkara yang haram, bahaya haram. Ketika dia mendengarkan hadis-hadis tentang riba, ketika Nabi SAW menyebutkan bagaimana siksaan orang-orang yang disiksa dalam kuburan sampai di hari kiamat. Ada orang yang dilihat oleh Nabi SAW dalam suatu hadis, Nabi bermimpi, Nabi melewati ada orang yang berenang-renang dalam sungai darah. Berenang dalam sungai darah. Setiap kali dia pergi ke tepi, mulutnya akan disumbat batu. Mulutnya disumbat batu. Lalu dia pun berenang lagi ke tengah. Kalau dia capek, dia pergi lagi ke pinggir. Disumbat lagi mulutnya dengan batu. Pergi lagi ke tengah. Terus dia seperti itu disiksa. Lalu Nabi SAW diceritakan siapa mereka? Ya, mereka adalah orang yang makan harta riba. Nabi SAW diperlihatkan beberapa bentuk orang yang melakukan perbuatan yang haram di dunia ini. Termasuk ada orang yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, seorang yang sedang berbaring. Kemudian ada orang yang membawa batu besar, kemudian dihancurkan kepalanya. Setelah kepalanya hancur, dibuatkan kepala yang baru. Setelah itu kepalanya dihancurkan lagi. Setelah itu dibuatkan kepala yang baru. Terus dia disiksa sampai menjelang hari kiamat. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa mereka ya Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang ketika azan dikumandangkan di masjid, dia tidur, tidak pergi ke sholat. Dia tidak sholat. Bukan tidak ke masjid, tidak sholat. Wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah Ta'ala berfirman, dulu mereka dipanggil di dunia untuk sholat, tapi mereka tidak mendatanginya, wa hum salimun, dalam keadaan mereka sehat wal afiat. Kalau pergi bekerja, kuat. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ya.
Gak sholat dia. Kuat kalau cari uang. Makanya kekuatan seorang muslim bukan kekuatan pada badannya. Ada orang yang kuat badannya bisa angkat beras 200 kilo. Puasa hampir mati di puasa, tidak mampu. Kenapa? Karena kekuatan bukan pada badan, tapi pada iman. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Nabi SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah Ta'ala cintai, lebih besar keutamaannya mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan setiap mukmin semuanya baik sebenarnya, tapi mukmin yang kuat imannya, kuat salatnya lebih baik daripada mukmin yang lemah salatnya, lemah imannya. Mukmin yang kuat baca Qur'annya, kuat menuntut ilmu, kuat berzikir, kuat berpuasa, kuat bersedekah lebih utama dibandingkan mukmin yang lemah. Dan seorang mukmin yang kuat kesabarannya memikul musibah dan ujian, ya, mukmin yang kuat kesabarannya memikul celaan manusia lebih besar pahalanya dibandingkan mukmin yang lemah. Maka manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal keimanan. Ada orang yang tersinggung berhenti taklim. Jadi sementara taklim tersinggung, saya singgung tadi, tidak datang maka besok. Lemah. Ada orang tersinggung dari tetangganya. Ada orang tersinggung, maka mukmin yang paling kuat adalah mukmin yang paling kuat kesabarannya dalam memikul apa? Ujian, cobaan dan celaan. Lihatlah para nabi dan rasul. Jangankan celaan, ada di antara nabi dan rasul yang dibunuh oleh umatnya. Ya, dibunuh oleh umatnya. Ma'asyiral muslimin, ala kulli hal, dari pelajaran ini terkait dengan pembahasan kita pengaruh dan dampak buruk harta yang haram dalam kehidupan seorang muslim, hendaklah kita belajar ilmu agama agar kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tadi dari doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama Nabi minta, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Warizqan thayyiban, dan rezeki yang halal. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang salih, yaitu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasannya kenapa Nabi lebih dahulu meminta ilmu agama sebelum meminta rezeki yang halal dan sebelum meminta apa? Amalan yang salih. Kenapa? Karena tanpa ilmu agama kita tidak akan mungkin bisa mengetahui mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Kita tidak akan tahu mana amalan yang salih dan mana amalan yang tidak salih tanpa ilmu agama. Karena ilmu agama adalah mizan wal furqan. Ilmu agama sebagaimana sifat Al-Qur'an adalah al-furqan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, dengan ilmu agama kita tahu dan kita bisa menimbang antara yang baik dan yang buruk. Karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya ilmu agama adalah mizan, timbangan yang dengannya kita bisa menimbang seluruh ucapan manusia. Si A berkata A, si B berkata, si C berkata, si D berkata. Kita bisa tahu ini ucapannya hak, ini ucapannya batil, ini ucapannya syubhat, ini ucapannya benar dan ini ucapannya salah. Dari mana kita bisa menimbangnya? Ya dengan ilmu agama. Maka dengan ilmu agama kita bisa menimbang semua ucapan manusia. Dengan ilmu agama kita bisa menimbang seluruh af'al perbuatan manusia. Apakah perbuatan ini perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah atau perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus belajar dulu baru bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Enggak ada orang yang lahir di dunia ini dia tahu semuanya yang halal dan yang haram, tidak. Para ulama menulis 7 dosa besar sampai 70 dosa besar. Sebagian para ulama menulis ada yang sampai 400 dosa besar. Sebagian para ulama ada yang menulis pembatal Islam yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, ada sekitar 400 pembatal Islam. Berapa yang kita hafalkan? Berapa yang kita tahu? Jangan kita berkata gampang itu belajar. Kalau bukan kebaikan, kejelekan, gampang sih. Yang baik dikerjakan, yang jelek ditinggalkan, gampang sih. Ternyata ada orang kerjakan syirik, dia sangka kebaikan.
Kenapa dia kerjakan syirik? Karena dia tidak tahu. Bukankah kita lihat ada orang yang memotong sapi supaya tidak tsunami? Biasa lihat, banyak itu. Itu di Palu itu, pernah lihat? Gempa tsunami terbesar di Palu. Itu terjadi di sana. Gara-gara apa? 7 sapi dikorbankan dalam acara Palu Nomoni. Apa yang terjadi? Tsunami besar. Ribuan orang mati. Gara-gara apa? Syirik. Mereka melakukan itu menganggap kejelekan atau kebaikan? Oh, ini kebaikan ini. Kenapa dilarang? Kebaikan. Ya, itulah saya katakan tadi bahwa yang namanya kebaikan dan kejelekan, yang halal dan yang haram tidak kita akan ketahui tanpa ilmu agama. Makanya Nabi berdoa apa? Ilmu agama baru meminta apa? Rezeki yang halal dan rezeki yang thayyiban. Warizqan thayyiban, thayyiban maknanya halal. Baru wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima yaitu amalan yang saleh. Iya, karena itulah para ulama mengatakan bahwasannya wajib bagi para pebisnis, pedagang atau pengusaha apapun, wajib dia belajar ilmu agama sebelum dia melakukan bisnis. Lihat perkataan para ulama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berkata, "Man ittajara qabla an yatafaqqah." Barang siapa yang berdagang, berbisnis, berusaha sebelum dia tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama tentang halal dan haram, irtatama fir riba. Dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam dosa riba. Summartatama. Kemudian dia akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus dalam riba. Riba dan jual beli itu antara halal dan haram itu beda tipis, Pak. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saya kasih contoh, Pak. Sekarang emas mahal ya. Emas itu paling gampang orang terjatuh dalam riba. Sekarang ada orang yang mau jual emasnya. Datanglah dia ke toko emas. Dia mau tukar emas baru. Dia punya 2 gram, dia mau jual emas lama, dia mau ambil 2 gram emas baru. Karena emas baru pasti lebih mahal ya. Dia datang mau jual emasnya. Berapa harganya emasnya 2 gram ini? Dihargakanlah 2 gram ini harganya misalnya 2 juta. Kalau emas baru berapa? 3 juta. Berarti beda berapa? 1 juta. Ya, akhirnya ditukarlah emas baru ditukar emas lama ditukar. Berarti dia menambah berapa? Menambah 1 juta. Kalau dia tukar emasnya baru ditukar dengan emas lama, lalu dia menambah 1 juta, terjatuhlah dia dalam riba. Bisa dipahami kenapa riba? Riba apa namanya nih? Namanya riba fadl, riba karena menambah. Ini riba, Pak. Riba itu hadisnya keras sekali. Itu bentuk muamalah yang harus kita pelajari. Contoh, dia terjatuh dalam perbuatan haram. Padahal dia ridho, walaupun dia ridho tetap muamalah yang seperti ini haram. Dia terjatuh dalam dosa riba. Dan dosa riba itu yang paling kecilnya seperti orang berhubungan dengan ibu. Kita tahu dosa riba ya, ada orang yang riba itu orang yang memakan harta riba dibangkitkan pada hari kiamat, kata Allah dalam Al-Quran, seperti orang yang gila. Orang yang suka makan riba nanti dibangkitkan pada hari kiamat, tanda-tandanya seperti orang yang majnun, gila gitu. Kayak orang kesurupan kalau dibangkitkan. Padahal tukar menukar emas seperti ini mudah sebenarnya, gampang. Kalau dia mau selamat dari riba. Caranya gimana? Dia jual emasnya, dia ambil uangnya, baru dia bikin akad yang baru untuk beli emas yang baru. Dia selamat dari riba. Tapi karena dia tidak tahu, dia katakan gampang di agama, kalau bukan kebaikan, kejelekan. Dia hantam riba juga, karena dia tidak belajar. Sekali lagi, nggak ada orang yang tahu mana yang baik dan mana yang jelek, kalau dia nggak belajar. Jangankan kita ini, ma'asyar muslimin. Di zaman Nabi SAW saja, ada orang yang sholatnya salah sholatnya. Nanti Nabi ajari dia sholat, baru dia bisa benar sholatnya. Ya, setelah dia sholat, ada orang sholat di masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi, dia sholat. Lalu dia datang kepada Nabi SAW.
Lalu Nabi menjawab salamnya, lalu Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali ulangi salatmu karena sebenarnya kamu belum salat. Padahal dia salat tadi. Kenapa Nabi mengatakan kamu belum salat? Padahal dia tadi salat, sudah ada ruku, ada sujud. Salat yang kedua kalinya. Setelah itu datang kepada Nabi SAW, memberikan salam. Nabi menjawab salamnya. Lagi-lagi Nabi memerintahkan dia untuk mengulang salatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. 2 kali sudah disuruh. Kamu kembali ulangi salatmu karena sebenarnya kamu belum salat. Sampai orang ini salat 3 kali, tetap Nabi suruh dia ulang salatnya karena Nabi menganggap salatnya tidak sah. Padahal dia hidup di zamannya siapa ini? Hidup di zamannya Nabi. Sekarang ini 1440 lebih ya. 1440 tahun yang lalu Nabi sudah meninggal. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan paham. Ada orang, 2 orang yang sholat, Pak, ya. Sama-sama sholat, kata Syekh Utsaimin. Kata para ulama kita, ada orang sama-sama dia sholat. Si A dan si B sama-sama sholat, tapi pahalanya seperti langit dan bumi. Beda, Pak. Sehingga Nabi SAW berkata, setiap orang yang sholat ada yang mendapatkan pahala 1/10, 1/9, usyruha, wa thumnuha, wa tusquha. Ada orang mendapatkan pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/5, 1/6 dan seterusnya sampai 1/2. Apa yang menentukannya? Oh banyak. Salah satunya adalah ilmu agama. Ilmu agama, pengetahuan dia tentang sholat. Sehingga para ulama mengatakan tidak cukup kita hanya sholat saja. Kita wajib belajar apa pembatal sholat. Kita wajib belajar bagaimana itu namanya sujud sahwi. Ada orang sholat 70 tahun sholat, tidak pernah sujud sahwi. Iya. Pernah sujud sahwi? Bagaimana itu sujud sahwi? Iya. Padahal Nabi Muhammad pun pernah lupa. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Nabi pernah sholat tidak tasyahud awal, lupa. Nabi Muhammad itu, apalagi kita harus belajar bagaimana itu namanya sujud sahwi, ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini saya akan sebutkan beberapa sebab kenapa ada orang yang berani memakan harta yang haram. Iya. Kenapa ada orang yang berani memakan harta yang haram, mengambil yang haram tanpa hak? Yang pertama, karena tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah taala menyebutkan sifat para malaikat, sifatnya para nabi dan rasul, bahkan sifatnya semua orang-orang beriman. Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka itu punya sifat rasa takut dalam banyak ayat Al-Qur'an. Dan para ulama menyebutkan bahwa rasa takut yang paling terbesar, rasa takut yang paling terbaik, rasa takut yang paling istimewa adalah rasa takut dalam hati ketika kita sendirian. Itu rasa takut yang paling baik. Dan ketika ada rasa takut dalam diri seseorang, itu merupakan pokok asal ilmu agama. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya asal ilmu agama adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah ta'ala. Itu asalnya ilmu. Karena semua para ulama menyebutkan bahwa orang yang ketika hilang rasa takutnya dan dia melakukan maksiat, di saat itu dia dikatakan jahil di dalam Al-Quran. Ya. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Maka manusia tak kala dia melakukan maksiat, melakukan dosa, di saat itu dia dikatakan jahil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia hafal Al-Qur'an, meskipun dia hafalkan ratusan ribu hadis, tak kala dia melakukan maksiat, maka dia dikatakan apa? Jahil. Kenapa dikatakan jahil oleh Allah? Karena dia jahil kalau Allah taala melihatnya. Bukan artinya dia jahil tidak tahu halal dan haram, bukan. Dia jahil tentang Allah. Dia jahil kalau Allah Ta'ala mencatat amalannya. Maka dikatakan dia jahil. Meskipun dia hafal Quran, tetap dikatakan dia jahil. Maka sekali lagi, rasa takut yang paling terbesar, yang paling utama adalah rasa takut yang ada dalam hati seseorang ketika dia sendirian. Tidak ada yang melihatnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Itu rasa takut yang paling baik. Maka
kafabil mar'i, cukuplah seseorang dikatakan berilmu, kata para sahabat, ketika dia takut kepada Allah Ta'ala. Cukup dia dikatakan berilmu. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya tidak ada yang takut kepada Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang berilmu, alim. Makanya para ulama membagi alim jadi 3. Berdasarkan ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya tidak ada yang takut kepada Allah Ta'ala kecuali al-ulama, orang-orang yang alim. Para ulama membagi alim jadi 3. Yang pertama adalah al-alim billah, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, yang dengan rasa takut itu dia meninggalkan dosa, dia bertaubat, bersegera beristighfar dan bertaubat terhadap dosanya. Ini takut jenis yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya dia meninggalkan maksiat, yang dengannya dia cinta kepada Allah, yang dengan pengenalan dia pun berharap hanya kepada Allah, bertawakal kepadanya. Jenis alim yang kedua adalah al-alim bi syariatillah, yaitu mereka alim terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka tahu ini yang halal, mana yang haram. Dia tahu tentang ilmu-ilmu fikih terkait tentang syariat, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang mengumpulkan keduanya, alim terhadap Allah, kemudian alim terhadap syariat Allah Ta'ala. Tentunya yang paling pertama masuk dalam ayat ini adalah yang ketiga, yang mengumpulkan keduanya. Kemudian yang kedua yang masuk ke dalamnya adalah orang yang alim terhadap Allah. Adapun orang yang alim terhadap syariat, tidak takut kepada Allah, mereka tidak dianggap sebagai seorang yang alim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Ta'ala memuji orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia sendirian. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, tak kala dia sendirian, kata Allah, lahum maghfiratun, bagi mereka adalah ampunan, dan wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Dan sebab yang kedua yang menyebabkan seorang berani mengambil yang haram adalah terlalu tamak terhadap harta. Terlalu tamak untuk mendapatkan harta. Dan yang ketiga adalah kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebab yang paling parah sebenarnya, ketika seorang itu jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang tak kala dia tahu itu haram, dia punya ilmu kalau itu haram, maka mungkin dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak tahu itu haram, tentu dia akan mengambilnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita akan sebutkan beberapa pengaruh bahaya harta yang haram bagi kehidupan seorang muslim. Ada beberapa dampak buruk, pengaruh bahaya harta haram bagi kehidupan seorang muslim. Yang pertama, akan dicabut keberkahan hidupnya. Orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, dari hasil usaha yang haram, akan dicabut keberkahan hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah dan membinasakan perbuatan riba. Lihat orang-orang yang jujur dalam berjual beli. Ada orang yang tidak jujur dalam bermuamalah. Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling berusaha jual beli, dua orang yang saling berjual beli, mereka memiliki hak untuk khiyar, melanjutkan jual belinya atau tidak melanjutkannya. Apakah dia jadi menjual atau dia tidak jadi menjual? Apakah dia jadi membeli atau tidak jadi membeli? Artinya dia punya hak untuk memilih. Tidak ada paksaan. Fa in sadaqa, apabila kedua penjual dan pembeli itu jujur dalam berjual beli, maka burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli pada keduanya. Wa in kadzaba wa katama, dan apabila keduanya berbohong dalam berjual beli atau mereka menyembunyikan aib
Mereka menyembunyikan aib, padahal yang dia perjualbelikan muhiqa barakatu bainihima, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli pada keduanya. Lihat ini, muamalah yang tidak jujur, di dalamnya ada kebohongan, itu merupakan kezaliman dan akan menghilangkan keberkahan harta yang mereka perjualbelikan. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, dan juga Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan Allah tidak akan memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Walahum adabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa di antara mereka ketika mendengarkan hadis yang sangat keras, 4 ancamannya seperti ini, tidak diajak bicara pada hari kiamat, tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah, tidak akan disucikan dari dosanya, bagi mereka azab yang sangat keras. Manhum ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Qad khabu wa khasiru, sungguh mereka benar-benar binasa dan celaka. Nabi ucapkan 3 kali ancaman tersebut. Sungguh mereka, kata sahabat, adalah orang yang celaka dan binasa. Maka Nabi SAW menyebutkan di antara mereka yang celaka ini, al-munfiqu sil'atahu bil halib al-kadhib awil fajir, yaitu mereka yang melariskan jualannya, dagangannya dengan cara bersumpah. Ya, dengan cara bersumpah. Dan sumpahnya adalah sumpah yang bohong. Wallahi, asli ini. Pakai sumpah. Misalnya kalau dia penjual madu misalnya, wallahi, asli dari Kalimantan. Misalnya ya. Pakai sumpah. Oleh karena itu, orang dalam berjual beli jangan terlalu berlebihan dalam iklan. Iklannya bisa menyembuhkan orang macam-macam. Nah, jangan berlebihan beriklan, tidak baik. Biasa-biasa saja. Yang penting khasiatnya. Iya. Jangan juga pakai embel-embel syar'i. Totok Islami. Totok Islami, bagaimana maksudnya? Totok Islam. Jangan terlalu berlebihan. Juallah biasa saja. Madu murni, asli. Biasa saja. Tidak usah banyak embel-embelnya. Apalagi pakai sumpah. Wallahi. Hai. Allah Ta'ala berfirman, wahfadhu aimanakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ya. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian, kata Allah. Terhadap ayat ini, para ulama menafsirkan ayat ini, mengatakan bahwa jaga sumpah kalian maksudnya jaga sumpah kalian ibtidaan di awalnya dan jaga sumpah kalian di akhirnya. Jadi kalau orang sudah bersumpah, perhatikan 2 ini. Allah berfirman, jaga sumpah kalian. Jangan terlalu gampang bersumpah. Kalau bersumpah, jaga di awal dan jaga di akhir. Maksudnya apa? Jaga di awal, jangan terlalu banyak bersumpah. Dulu para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat dan para tabi'in, mereka memukul anak-anak mereka dengan 2 tabiat. Anaknya dipukul, anaknya dikasih pendidikan, dipukul kalau melakukan 2 hal. Apa itu? Kalau selalu bersumpah. Sedikit-sedikit wallah. Sedikit-sedikit wallahi. Kalau kita mungkin di sini di Indonesia secara umum, ya jarang-jarang tidak terlalu sering bersumpah. Tapi kalau orang Arab, biasa ketemu orang Arab, orang Yaman, orang-orang Saudi, wallah. Setiap bicara itu ada ikut sumpahnya itu. Kalau kita tidak itu, kebiasaan kita tidak, kecuali pedagang. Mungkin pedagang yang banyak. Wallahi asli ini, sepatu asli, baju asli, kain asli. Jadi semuanya serba asli. Jadi jangan terlalu banyak bersumpah. Ini yang pertama. Jadi as-salaf dulu mereka memukul anaknya karena selalu bersumpah. Yang kedua, mereka memukul anaknya apabila terlalu sering berjanji. Nanti saya kasih ini. Nanti saya belikan ini. Berjanji tidak menunaikan janji, itu termasuk yang terbentuk khianat,
tanda dari tanda-tanda munafik. Salah satu apa hadisnya itu? Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar janjinya. Wa idza tumina khana, jika dia diberikan amanah maka dia berkhianat terhadap amanah tersebut. Maka Nabi SAW bersabda juga, al-halithu manfaqatun lis-sil'ah, bersumpah itu melariskan dagangan, kata Nabi. Bersumpah adalah upaya untuk melariskan dagangan, mamhaqatun lirribah, akan tetapi memusnahkan keuntungan, menghilangkan keberkahan dan menghapuskan keberkahan pada jual beli. Maka ini diantara bentuk bahaya dampak buruk dari memakan harta yang haram. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, wal qalil minal halal yubaraku fihi, sesuatu yang sedikit, harta yang halal walaupun sedikit, kata beliau, jika diberkahi maka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit, itu akan diberkahi. Kalau diberkahi maka akan banyak kebaikannya, mendatangkan ketenangan jiwa, mendatangkan ketentraman, dan orang akan bersedekah dengannya. Sedekahnya akan diterima. Tapi wal haramul katsir, perbuatan haram yang banyak, meskipun harta yang banyak tapi haram, maka harta itu tidak akan memberikan kebaikan apapun. Akan menghilangkan keberkahan hidup pada seorang hamba. Baik. Kemudian di antara dampak buruk, ya, pengaruh bahaya harta yang haram dalam kehidupan seorang muslim, doanya tidak akan diangkat dan amalannya tidak akan dikabulkan. Doanya tidak akan dikabulkan dan amalannya tidak akan diangkat. Dan itu ditunjukkan oleh beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dalilnya, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala memerintahkan para nabi sama dengan perintahnya kepada seluruh umatnya orang beriman. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu salihan. Ya, wahai engkau para rasul, makanlah yang halal dan beramallah dengan amalan saleh. Ayat ini mirip dengan ayat perintah Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah apa yang halal yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi di sini kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasannya la yaqbalul amal, tidak akan diterima amalan seorang hamba illa biaklil halal, kecuali memakan yang halal. Iya. Wa inna aklal haram yufsidul amal, dan memakan yang haram, hasil usaha yang haram, yufsidul amal, akan merusak amalan, wa yamna'u qabulahu, dan tidak akan diterima amalan tersebut. Ya, maka ayat ini Allah perintah Nabi dan Rasul sama perintahnya dengan orang beriman. Perintahnya dua. Jadi Allah gandengkan dalam ayat Al-Quran tadi, Allah gandengkan dua perintah. Perintah memakan yang halal dan perintah untuk beramal salih. Wa ma damal akal halalan, maka selama memakan yang halal, fal amal salih maqbulun, maka amalan salih itu akan diterima. Fa in kana ghairal halal, apabila makanan seorang dari hasil usaha yang haram, maka bagaimana mungkin amalannya akan diangkat? Ya, amalannya akan diangkat. Coba lihat, ada orang pergi berhaji, pergi berumrah. Ketika dia sudah sampai di tanah suci, tanah haram, dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika dia mengucapkan labbaik, maka dipanggillah la labbaik wa la sa'daik, tidak ada labbaik bagi antum dan tidak ada sa'daik bagi antum. Kenapa? Zaduka haram, bekal yang kamu bawa haram. Iya. Bekal yang kamu bawa adalah bekal yang haram. Infak yang kamu bawa, uang belanja dari haram. Mungkin hasil usaha yang haram, atau mungkin dari riba, atau mungkin yang semisal dengannya. Ya, walaupun hadis ini dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, ya, tapi dia maknanya benar karena datang dalam hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Lihatlah
Bagaimana harta yang haram memberikan pengaruh terhadap amalan seorang hamba. Iya. Itu sudah. Sisa 5 menit ya. Baik. Di sini disebutkan oleh Imam Abu Abdullah An-Nabihi An-Nabaji Az-Zahid. Beliau menyebutkan satu faedah yang penting di sini. Beliau mengatakan bahwa khamsu khisalin biha tamamul amal. Ada 5 perangai Islam yang dengan 5 perangai ini amalan akan diterima dan menjadi sempurna. 5 perangai Islam. Yang pertama adalah al-iman bima'rifatillah. Dengan 5 perangai ini, amalan seorang akan diangkat, diterima, dan akan menjadi sempurna. Yang pertama adalah al-iman bima'rifatillah. Beriman terhadap ma'rifatullah, yaitu seorang mengenali Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan sifatnya. Dan ini merupakan asal keimanan, asal dari pembahasan tauhid. Jadi kita wajib belajar apa itu iman kepada Allah. Banyak orang ditanya, apa itu iman kepada Allah? Ya, percaya kepada Allah. Orang kafir, orang musyrik, iblis percaya juga sama Allah. Apa maknanya iman? Itu kita butuh belajar apa itu iman. Seorang tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai dia mengumpulkan 5 keyakinan. Yang pertama, beriman terhadap adanya Allah, wujudnya Allah. Yang kedua, dia beriman terhadap rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman terhadap tauhid uluhiyah. Dan yang keempat, beriman terhadap asma wa sifat. Dan yang terakhir, yang kelima, yakin bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Karena ada juga orang kalau ditanya, tidak boleh Allah Ta'ala ditunjuk di atas. Ini keyakinan yang keliru dan salah. Padahal Nabi ketika bertanya kepada seorang budak, Aina Allah? Di mana Allah? Maka seorang budak menjawab, Fis sama. Maka Nabi berkata apa? I'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini, walaupun dia budak, tidak pernah sekolah. Ditanya oleh Nabi SAW dalam hadis surat Muslim, di mana Allah? Dia jawab apa? Fis sama, di atas langit. Karena Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ini keyakinan ahli sunnah. Keyakinan Nabi dan para sahabatnya. Dan tidak ada yang mengingkari ini kecuali Fir'aun di zaman dahulu. Ketika Nabi Musa berdakwah, Fir'aun berkata kepada perdana menterinya bernama Haman, Ya Haman, ibni li sarha, la'alli ablugul asbab. Wahai Haman, ini tangan kanannya Fir'aun. Ya, nomor 2 kekafiran setelah Fir'aun. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi. Mau apa dia? La'alli ablugul asbab. Ini dalam Al-Quran ya, ini ayat yang saya baca. Dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan ucapan Fir'aun di dalam Al-Quran. Kata Fir'aun, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, menjulang ke langit. Supaya aku bisa menaiki langit tersebut. Untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Wa inni adunnuhu kadiban. Aku menyangka Nabi Musa itu berdusta. Berarti Fir'aun mengingkari dan menolak dakwanya Nabi Musa. Berarti saya mau tanya dulu, Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, di mana Allah? Di bawah, kiri, kanan atau di depan? Kira-kira dari ayat ini, dipaham tidak ini ayatnya? Semua orang paham ayat ini. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa berkata Allah di atas. Makanya Fir'aun dia mau membangun apa? Bangunan yang tinggi supaya dia bisa melihat kepada Tuhannya Nabi Musa. Dan bisa menyangka Nabi Musa berdusta, kata Fir'aun. Coba Nabi Musa berkata Allah berada di mana-mana, pasti Fir'aun berkata kerahkan seluruh pengawal, cari wujud timur dan barat. Ya kan? Tapi tidak, dia suruh cari ke atas. Itu dakwah Nabi Musa dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan, di mana Isra Mi'rajnya? Semua orang yakin Nabi Muhammad naik ke atas langit, berjumpa dengan Allah, menerima wahyu, salat. Berarti Allah di mana? Di atas. Ragu? Jangan ragu. Itu akidah fitrah. Tidak ada yang mengingkari ini kecuali orang yang sesat. Ini keyakinan tertanam. Bahkan para ulama menyebutkan sampai 2000 dalil menunjukkan Allah berada di atas. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Allah berfirman dalam Al-Quran, kepada Allah Ta'ala naik seluruh amalan salih dan seluruh ucapan-ucapan yang salih. Baca Quran, zikir, doa, azan, semuanya pahala ini naik kemana kata Allah? Yas'adu ilaihi, naik kepada Allah Ta'ala. Berarti Allah di mana? Allah di atas.
Ini tidak bisa kita sebutkan dalilnya semuanya ya, karena dalilnya kata para ulama sampai 2000 dalil. Ayat Al-Quran dan hadis sampai 2000 dalilnya, saking banyaknya. Allah Ta'ala berada di mana? Di atas. Ini sudah keyakinan mencukupkan kita menjadi seorang muslim, mukmin. Ya, jangan ada orang berkata Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Di mana itu? Nah, di mana kira-kira itu? Sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, tidak ada itu. Hakikatnya tidak ada. Karena sesuatu apa saja, apapun pasti bisa ditunjuk. Pasti bisa ditangkap oleh panca indera. Ini terkait tentang keimanan. Waktu mencukupi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk pertemuan kita beberapa hari ini. Allah taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.